pagi teman-teman semua. Hari ini kita akan sama-sama membahas cara mudah pengerjaan soal-soal TIU kemampuan verbal subbagian analitis. Nah, sebagian besar banyak yang merasa kesulitan ketika mengerjakan tipe soal analitis seperti ini. Kenapa? Karena yang pertama, jenis soalnya itu panjang, kemudian banyak syarat-syarat yang saling berhubungan. Nah, padahal kalau syarat-syarat ini kita perhatikan, kita uraikan satu demi satu, pengerjaannya akan menjadi mudah, gitu ya. Oke, langsung aja kita kerjakan soal yang pertama. Suatu proyek bangunan terdiri atas beberapa jenis proyek kecil, yakni proyek PQRSTU. Proyek kecil ini berkaitan satu dengan yang lainnya, sehingga tiap-tiap jenis pekerjaan diatur sebagai berikut. Nah, ini ada syarat-syaratnya teman-teman di sini. Ketika menemukan syarat-syarat seperti ini, untuk membantu kita, maka terjemahkan syarat-syarat ini ke dalam simbol-simbol yang lebih singkat dan mudah dilihat, gitu ya. Oke, yang pertama, proyek Q tidak boleh dikerjakan bersamaan dengan proyek S. Oke, misal saya berikan simbol tidak boleh dikerjakan itu tidak sama dengan ya. Q tidak boleh dikerjakan bersamaan dengan proyek S. Oke. Yang kedua, proyek P boleh dikerjakan bersama dengan proyek T. Oke. P boleh dikerjakan bersama proyek T. Berikutnya, proyek Q hanya boleh dikerjakan bersamaan dengan proyek R. Oke, Q hanya boleh dikerjakan bersamaan dengan R. Proyek T dikerjakan jika dan hanya jika proyek U dikerjakan. T dikerjakan jika dan hanya jika proyek U dikerjakan. Nah, simbol-simbol ini bebas ya, teman-teman gunakan yang mudah teman-teman ingat gitu ya. Oke, pertanyaannya, jika pekerja tidak mengerjakan proyek R, maka langsung kita lihat syarat-syarat yang berhubungan dengan R. Yang ini ya. Nah, syarat ini adalah proyek Q hanya boleh dikerjakan bersamaan dengan proyek R. Jadi kalau proyek R-nya tidak dikerjakan, maka proyek Q juga tidak dikerjakan ya. Jadi Q juga tidak dikerjakan. Yang mana? Yang B ya. Pekerja tidak akan mengerjakan proyek Q. Oke. Mudah kan? Langsung kita lanjut ke soal berikutnya. Di dalam perguruan tinggi negeri, tiap-tiap mahasiswa diwajibkan menjadwalkan 8 mata kuliah. Ini ya, ada F, G, H, J, K, L, M, N. Jadi ini nama-nama mata kuliahnya. Semua mahasiswa mengambil satu mata kuliah secara berurutan per semesternya. Jadi setiap semester hanya boleh ada satu mata kuliah. Dan tidak ada mata kuliah yang diambil ulang. Oke. Jadwal dari ke-8 mata kuliah itu dibatasi sebagai berikut. Nah, ada syarat-syarat lagi seperti tadi ya. Kita buat dulu supaya mudah. Karena di sini ada 8 mata kuliah yang diambil satu mata kuliah per semesternya, maka kita buat dulu semester 1, semester 2, semester 3, 4, 5, 6, 7, 8, agar mudah nanti untuk dikelompok-kelompokkan. Oke, syarat yang pertama, N selalu diambil di semester pertama. Berarti di semester 1 ada N ya, kita taruh di sini. Lanjut, F selalu diambil segera setelah mata kuliah G diambil. Oke, berarti F itu diambil setelah mata kuliah G. Kita tulis dulu di luar, artinya G dulu diambil, baru F di sini di sampingnya ya. Jangan dulu dimasukkan ke sini. Lanjut, syarat berikutnya. H harus diambil sebelum mata kuliah F. Oke, berarti H diambil duluan sebelum mata kuliah F. Susunannya begini ya. H baru F. Lanjut.
J dan M harus dipisahkan oleh 2 semester yang berurutan. Artinya di tengah-tengah antara J dan M ada 2 mata kuliah. Gitu ya. Langsung kita baca di soal. Urutan-urutan jadwal berikut ini yang memenuhi persyaratan di atas untuk mahasiswa semester 2 hingga 8 adalah, jadi dia minta diurutkan kelompok-kelompok yang mungkin mata kuliahnya dari semester 2 ke semester 8. Kita lihat pilihan yang pertama. Apakah memenuhi syarat? Lihat ya, G dulu baru F dan H dulu baru F. Yang pertama, G dulu baru F, betul. Kemudian H dulu baru F, salah ya. Di sini F dulu baru H, berarti ini salah. Yang B, G baru F, salah, kebalik ya. Dia F dulu baru G. Oke, salah. Yang C, G baru F, betul. Kemudian H dulu baru F. Kita cek. H dulu baru F. Salah ya, kebalik. Di sini F dulu baru H. Salah. Kita cek yang D. G baru F, betul. H baru F, betul. Yang E, G dulu baru F, betul. H dulu baru F, betul. Berarti pilihannya tinggal 2 antara yang D atau yang E. Kita cek syarat berikutnya. J dan M harus dipisahkan oleh 2 semester yang berurutan. Kita lihat, J dan M bagian mana yang dipisahkan oleh 2 semester. Di sini J, di sini M. Dipisahkan oleh H dan L. Betul, 2 ya. Yang E, ini J, ini M. Di tengah-tengahnya ada 3 semester. Salah. Maka yang betul adalah yang D. Oke, mudah ya teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Masih soal yang tadi. Tadi kita tulis lagi syaratnya ya. G dulu baru F. Kemudian H dulu baru F. Oke. Langsung kita baca soalnya. Semester yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk mengambil mata kuliah F adalah semester. Oke, tadi ada semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Di semester 1 tadi ada mata kuliah N ya. Nah, kita lihat. Mungkin nggak yang opsi pertama F diletakkan di semester 2? Misalnya di sini F ya. Mungkin nggak F di sini? Tidak mungkin. Kenapa? Karena sebelum F harus ada mata kuliah G. Dan sebelum F harus ada mata kuliah H. Gitu ya. Jadi, tidak mungkin di semester 2. Oke, kita lanjut. Oke. Mungkin nggak F-nya di semester 1? Tidak, karena di semester 1 ada mata kuliah E. Kita lihat, apakah mungkin F di semester 4? Kita taruh F-nya di 4 ya. Nah, ingat, sebelum F ada G dan H. Misal saya letakkan G di sini, H di sini, jadi bisa ya. Oke, jadi mungkin di semester 4 ya, yang betul adalah 4. Kalau di semester 5 bagaimana? Tidak mungkin. Kenapa? Sebentar, saya tunjukkan. Misal kita letakkan F di semester 5. Ya. Ingat, kita punya syarat yang berikutnya bahwa J dan M harus dipisahkan oleh 2 semester. Misal, G dan H saya taruh di sini, maka J dan M tidak mungkin ada di sebelah kiri F. Tidak bisa diletakkan ya. Karena J dan M harus dipisahkan oleh 2 mata kuliah. Pun di sebelah kanan F tidak bisa. Karena misalnya J di sini, M di sini hanya dipisahkan oleh 1 semester, tidak bisa. Jadi, F hanya boleh diletakkan di semester 4, agar semua syaratnya terpenuhi. Oke, kita lanjut ya.
soal berikutnya, ini H dapat diambil pada setiap semester berikut ini kecuali, oke, kita lihat tadi. Kita punya syarat G dulu baru F dan H dulu baru F ya. H dapat diambil pada setiap semester berikut ini kecuali, berarti yang tidak boleh itu H diambil di semester berapa, gitu kan? Kita cek, semester 8, artinya semester paling akhir, gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau H diambil di semester 8, yang paling akhir, bisa atau tidak kira-kira? Tidak bisa, kenapa? Karena setelah H, kita harus mengambil mata kuliah sedangkan semester 8 itu sudah semester akhir, gitu ya. Maka tidak bisa yang 8 ini. Jawabannya yang ini berarti ya. Tidak bisa diambil di semester 8. Begitu ya teman-teman semua. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 6 orang akan duduk pada kursi yang disusun dalam satu baris. Berarti ada 6 kursi ya, kita tulis. Kursi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Anita tidak mau bersebelahan dengan Baim atau Sena. Oke, misal saya tulis Anita tidak mau itu tidak sama dengan saya tulis tidak mau bersebelahan dengan Baim atau Sena. Didik ingin dekat dengan Sena. Oke, saya tulis Didik samping-sampingan dengan Sena. Maka ditulis seperti biasa, Didik dan Sena dekat ya. Anita ingin dekat dengan Emma. Anita dengan Emma, saya tulis samping-sampingan. Kemudian Emma ingin dekat dengan Didik. Emma ingin dekat dengan Didik. Baim tidak ingin didahului oleh Fahmi. Berarti Baim dulu baru Fahmi gitu ya, karena Baim tidak ingin didahului oleh Fahmi. Berarti Baim dulu di sini baru Fahmi. Oke. Jika Sena ingin berada di urutan terakhir, maka orang yang duduk bersebelahan dengan Anita adalah Sena, berarti di kursi nomor 6 ya. Langsung kita lihat yang hubungannya dengan Sena. Yang ini nih. Nah, ingat tadi. Didik ingin dekat dengan Sena, ya kan? Berarti Didik di sebelah sini. Kemudian, mana lagi yang berhubungan dengan D dan C? Yang ini ya. Emma ingin dekat dengan Didik. Berarti Emma di sini, di samping Didik. Kemudian, yang ini ya. Anita ingin dekat dengan Emma. Maka Anita di sebelah Emma di sini. Kemudian, Anita tidak mau bersebelahan dengan B atau C. Gitu kan? Berarti tidak boleh di sampingnya pas B atau C. Artinya, kita tulis di sini adalah F ya. Nah, ingat tadi bahwa B mau duluan, setelah itu baru F. Berarti B-nya di sini. Nah, semua syarat sudah terpenuhi ya. B baru F, kemudian A tidak dekat dengan B atau C, karena B-nya di sini dan C-nya jauh di sebelah sini. Maka susunan ini sudah sesuai dengan syarat-syaratnya. Sekarang kita lihat. Maka orang yang duduk bersebelahan dengan Anita adalah, ini Anita, dia bersebelahan dengan F dan E, atau Fahmi dan Emma, yang ini. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman semua, cara mengerjakan soal analitis. Sangat mudah ya. Semoga teman-teman semua sukses dan bisa mengerjakan soal analitis dengan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.